Kita akan membahas noni konsentrat fermentasi atomi terbaik di dunia. Chapter 1. Memperkenalkan proses produksi Noni Research Institute. Ya, kami memanen bahan mentah yang sudah matang melalui staf lokal saat pindahan, mencucinya lebih dari 3 kali, dan membekukannya dengan cepat hingga minus 40 derajat. Kami membawanya ke Korea dalam kontainer pendingin yang menjaga suhu minus 40 derajat. Saat kami membawanya seperti itu, kami memiliki tangki fermentasi dan pematangan selama 60 hari. Biayanya mahal. Selain itu, jika Anda menggunakan bakteri asam laktat kecil saat memproses di sini, Anda tidak dapat memfermentasi dan mematangkannya dalam waktu lama. Jika Anda membiarkan kimchi pada suhu ruangan dalam waktu lama, gelembung terbentuk dan rasa asamnya terbagi. Selain bakteri asam laktat yang meningkatkan fungsi, ada bakteri pembusuk. Oleh karena itu, kami sangat meningkatkan konsentrasi bakteri asam laktat untuk menekan reaksi kompetitifnya. Hampir tidak ada bakteri asam laktat di pasaran yang jumlahnya pasti 800 miliar. Karena jumlahnya meningkat menjadi 800 miliar, biaya bakteri asam laktat pasti sangat tinggi. Bukan hanya 1 jenis atau 7 jenis, tetapi semua 52 jenis yang dipatenkan oleh Institut Penelitian Makanan Korea diuji dalam percobaan yang terkontrol. Jadi biaya penelitiannya pasti sangat tinggi. Semua hal ini mahal. Jadi Anda tidak dapat membuat produk berbiaya tinggi dan memasoknya ke banyak anggota. Jadi kami banyak memikirkan cara untuk mengurangi biaya. Sejak awal, mereka membuat sesuatu yang disebut bank IBC. Memasukkan bahan baku ke dalamnya, menambahkan bakteri asam laktat, memfermentasi dan mematangkan, serta mengekstraksinya. Dan mereka melakukan semuanya dalam satu proses, dan mengirim cairan yang diekstraksi ke sterilisator UHT yang mensterilkannya melalui saluran pipa. Mereka memasukkannya ke dalam botol kaca dalam keadaan steril dan bersuhu tinggi. Tidak peduli seberapa bersih botol kaca tersebut, botol tersebut dapat disterilkan secara instan pada suhu lebih dari 85 derajat. Jadi, mereka menutupnya dengan tekanan hampir vakum. Dan setelah itu, tangan pekerja sama sekali tidak dapat menyentuhnya. Alasan mereka membuatnya seperti ini adalah untuk menyederhanakan proses produksi dan mengurangi biaya yang sebelumnya terjadi dari bahan baku hingga distribusi dan penyimpanan. Dan mereka melakukan banyak upaya untuk mengembangkan efisiensi. Itulah sebabnya produk ini dapat dibuat dengan sangat aman. Setelah banyak berpikir dan dengan bantuan banyak orang, mereka dapat memasoknya dengan harga tersebut secara stabil. Chapter 2. Video seminar. Nama saya Dor Im Jongla dari Atomi. Setelah mendengarkan ceramah saya hari ini, Anda dapat keluar dan memamerkan tentang Noni. Saya telah meneliti Noni selama 25 tahun. Jadi saya tahu lebih banyak tentang Noni daripada orang lain. Apakah ada yang tidak tahu apa itu Noni? Saat mendeskripsikan Noni, Anda hanya perlu 3 kata. Yang pertama jelek. Yang kedua baunya tidak enak. Yang ketika pertama kali minum lebih buruk lagi. Saya menutup hidung dan meminumnya sejumlah 1 atau 2 sendok. Rasanya benar-benar tidak enak. Namun banyak orang di seluruh dunia telah memakan Noni selama 2000 tahun. Kecuali jika Anda benar-benar lapar, Anda tidak akan memakan makanan yang tidak enak. Rasanya tidak enak tetapi lezat. Alasan orang memakannya selama 2000 tahun meskipun baunya dan rasanya tidak enak adalah karena Noni baik untuk tubuh manusia. Noni tumbuh di daerah hangat di atas dan di bawah garis khatulistiwa. Dan di daerah tempat Noni tumbuh, semua orang memakan Noni. Namun, apakah orang-orang tahu sejak awal bahwa Noni baik untuk tubuh? Mereka tidak tahu. Sebelum ilmu pengetahuan berkembang, orang-orang di masa lalu bahkan tidak tahu jenis tanaman apa yang bisa dimakan. Di masa lalu, mereka tidak tahu cara membedakan antara jamur beracun dan jamur sehat.
Mereka belajar dengan memakan apa yang dimakan hewan. Tumbuhan yang mereka makan saat sakit juga dimakan oleh hewan-hewan berikut ini. Itulah sebabnya karnivora tidak bisa memakan rumput. Ini karena mereka hanya punya gigi untuk menggigit. Jadi mereka tidak bisa mengunyah rumput saat memakannya. Mereka harus menelannya. Rumput yang tertelan tidak dicerna. Lalu mengapa karnivora memakan rumput? Semua karnivora, seperti monyet dan harimau, memakan rumput. Saat memakannya, mereka memakannya saat perut mereka sakit karena parasit, bakteri, dan virus. Setelah memakan rumput, mereka memasukkan semua isi perut mereka yang tidak nyaman ke hidung mereka. Rumput yang tertelan tidak dicerna. Orang-orang mulai memakan apa yang dimakan hewan saat mereka sakit, mengikuti hewan. Semua makhluk hidup memakan buah ini saat mereka sakit. Apa nama buah itu? Ya, itu adalah noni atau mengkudu. Ada 131 jenis noni. Di antara semuanya, ada beberapa noni yang tidak boleh dimakan orang. Anda mungkin pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang memakan noni dan mengalami masalah hati. Mereka memakan buah noni yang seharusnya tidak mereka makan. Di antara 131 jenis noni, ada satu jenis noni yang paling aman dan paling bermanfaat bagi kesehatan manusia. Saya harap Anda semua ingat nama jenis ini. Nama jenis ini adalah Morinda citrifolia. Morinda citrifolia. Kami mempelajari mengapa noni sangat baik untuk tubuh manusia. Noni mengandung banyak bahan yang baik untuk tubuh manusia. Tidak hanya satu atau dua, jumlahnya lebih dari 200. Ketika orang-orang bergelar doktor seperti saya melakukan penelitian, kami mengonfirmasi bahwa jumlahnya lebih dari 200. Saya akan memperkenalkan beberapa saja kepada Anda. Hal-hal yang Anda pikir banyak terdapat pada tanaman, buah, sayur, dan sayuran hijau juga terdapat pada noni. Dan hal-hal yang hanya sedikit terdapat pada buah-buahan lain, terdapat dalam jumlah yang sangat banyak pada noni. Dan hal-hal yang tidak terdapat pada buah-buahan lain juga terdapat pada noni. Sekarang saya akan memberitahu Anda apa yang Anda ketahui dan apa yang akan saya bicarakan. Vitamin, mineral, asam amino, dan lain-lain sudah terdapat pada noni. Namun noni mengandung sejumlah besar polifenol yang terdapat pada buah-buahan lain. Polifenol 100 kali lebih banyak daripada pada buah-buahan yang Anda ketahui, seperti tomat, mangga, dan kiwi. Dan Anda mungkin sudah sering mendengar bahwa noni baik untuk mengatasi peradangan, bukan? Nah, salah satu zat yang baik untuk mengatasi peradangan adalah scopoletin. Noni mengandung banyak scopoletin yang baik tersebut. Ada bahan yang disebut iridoid yang dapat meregenerasi area yang rusak. Kandungannya lebih banyak di dalam noni daripada di semua buah di dunia jika digabungkan. Ada dua hal yang harus dikonsumsi wanita setiap hari tanpa kecuali. Satu adalah noni dan yang lainnya adalah brokoli. Para wanita makanlah noni dan brokoli setiap hari. Menurut saya, pria itu berharga, tetapi wanita lebih berharga. Wanita memiliki banyak rasa sakit yang tidak dialami pria. Ada juga rasa sakit yang datang setiap bulan. Dan anak-anak harus sembuh, dan para suami harus menanggung rasa frustrasi mereka. Jadi, saya ingin wanita tetap sehat. Makanlah noni dan brokoli setiap hari. Ada satu hal di dalam noni yang jauh lebih penting daripada yang telah saya sebutkan sejauh ini. Itu adalah bahan yang disebut seronin. Seronine membuat sel-sel menjadi sehat. Manusia terdiri dari sel-sel. Jadi sel-sel harus sehat agar manusia menjadi sehat. Namun, sel-sel hanya sehat jika mengandung seronine. Jadi saat Anda memakannya, ada zat yang masuk ke dalam tubuh manusia dan berubah menjadi seronin. Itu adalah prokseronin. Noni mengandung lebih banyak prokseronine daripada buah lain di dunia.
Di Eropa, noni telah diakui sebagai makanan Di Amerika yang Serikat, aman. noni Dan telah Amerika menjadi Serikat sedang makanan mempelajari fungsional argumen kesehatan tersebut. nomor 1 selama 11 tahun. Dan yang lebih penting, dokter di Amerika Serikat merekomendasikan noni. Noni sendiri sangat efektif. Sebuah makalah menyatakan bahwa noni yang difermentasi memiliki fungsi pengaturan kekebalan tubuh. Di antara semua penelitian noni di dunia, hanya ada satu penelitian noni yang telah difermentasi. Penelitian noni jenis apa itu? Itu adalah penelitian yang hanya dilakukan pada penelitian noni yang difermentasi. Siapa penulis makalah itu? Penelitian noni kami menerbitkan 7 makalah yang terkait dengan penelitian noni. Siapa penulis makalah itu? Penelitian Proxeronin, kami menerbitkan 7 makalah yang terkait dengan penelitian Proxeronin. Saya tuh akan menjelaskannya nanti. Dan sekarang ada seorang dokter bernama Heinicke. Dia mempelajari bagaimana orang bisa sehat. Dia tahu bahwa sel harus sehat agar orang bisa sehat. Jadi dia mempelajari kapan sel sehat. Kemudian dia menemukan bahwa sel harus memiliki zat tertentu agar sehat. Dan dia menamai zat itu. Nama zat itu adalah seronin. Bisakah tubuh manusia membuat seronin sendiri? Tidak, karena tubuh manusia tidak dapat memproduksinya. Orang harus makan sesuatu yang mengandung banyak seronin dari luar, namun tidak ada tanaman yang mengandung seronin. Ada tanaman yang tidak mengandung seronin, tetapi saat Anda memakannya, tubuh menciptakan seronin. Zat yang berubah menjadi seronin saat Anda memakannya disebut proxeronin. Jadi Heinicke menemukan tanaman yang mengandung paling banyak proxeronin. Itu adalah noni. Ketika Heinicke memperkenalkan noni sebagai tanaman yang mengandung paling banyak proxeronina, noni menjadi dikenal di seluruh dunia. Kemudian, orang-orang mulai bertanya-tanya apakah noni benar-benar memiliki efek terapeutik. Dokter itu adalah Neil Solomon. Neil Solomon adalah dokter pribadi Presiden Amerika Serikat. Dia memberi makan noni kepada 8.000 orang selama 3 tahun. 78% membaik. Jadi, apakah itu berarti 22% tidak berpengaruh? Neil Solomon membuat orang makan lebih banyak noni. Namun, orang-orang tidak makan noni. Itu karena baunya tidak enak dan rasanya tidak enak. Dia merasa tidak enak karena orang-orang tidak memakannya. Jadi Neil Solomon berhenti menjadi dokter. Dia berkeliling untuk mempromosikan noni. Dr. Neil Solomon berhenti dari pekerjaannya dan mempelajari noni selama 10 tahun. Dia menulis 10 buku. Dia berkeliling dunia dan mempromosikan noni karena baik untuk kesehatan Anda. Ada jaringan terkenal bernama CNN di Amerika Serikat, dan dia memberikan ceramah di CNN. Dia juga tampil di BBC di Inggris. Dia memberikan ceramah berjudul 21 alasan mengapa Anda harus makan noni setiap hari. Dia mempelajari noni di banyak universitas di Amerika Serikat. Dia memberitahu kita untuk tidak mendengarkan orang-orang yang belum mempelajari noni. Dia mengatakan bahwa jika Anda ingin memakan noni, Anda harus memakannya dengan memperhatikan 3 hal. Anda harus memakannya setiap hari. Anda harus makan secukupnya. Anda harus makan terus-menerus tanpa henti. Saat saya mempelajari tentang noni tersebut, saya membaca 756 makalah. Namun ada banyak orang seperti saya yang mempelajari noni tersebut di seluruh dunia. Jadi, ada banyak buku tentang noni tersebut di seluruh dunia. Ada juga banyak produk. Namun, apakah produk Atomy kami sama dengan produk ini? Karena Atomy benar-benar berkualitas tinggi. Saya akan menjelaskan apa yang berbeda. Nah, di awal saya katakan bahwa yang paling efektif di antara banyak jenis noni adalah Morinda citrifolia.
Noni atomi kami adalah 100% Morinda citrifolia. Saya mengimpor semua noni dari daerah tempat noni tersebut tumbuh di seluruh dunia dan mengujinya. Saya melakukan uji genetik. Jadi, saya menemukan sebuah perkebunan yang hanya memiliki 100% Morinda citrifolia. Saya menamai perkebunan itu sebagai perkebunan atomi. Itulah sebabnya kami dapat berbicara dengan percaya diri. Kami menggunakan 100% Morinda citrifolia. Kami juga menggunakan gula yang sehat. Kami menggunakan gula yang sehat dan mengandung banyak mineral. Karena gula ini sehat, kadar gula darah tidak akan naik banyak meskipun dimakan. Dan ketika kami menggunakan gula yang sehat, 2 paten pun dikeluarkan. 1 dari Tiongkok dan 1 dari Korea. Yang lainnya atomi, kami menambahkan buah bernama calamasi ke dalam noni. Teman-teman, kalau makan lemon rasanya asam kan? Lemon mengandung banyak vitamin C, tapi calamasi mengandung 40 kali lebih banyak vitamin C daripada lemon. Jadi kami mendapat paten lagi. 2 di Amerika Serikat dan 1 di Korea. Kami hanya mengajukan 1 paten di Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat memberi kami 2 paten, bukan 1. Tidak peduli seberapa banyak Anda makan buah yang baik untuk tubuh, Anda tidak benar-benar merasakan manfaatnya bagi kesehatan. Bahan-bahan yang baik tidak masuk ke tubuh Anda. Jadi Atomi memiliki lebih dari 200 bahan yang baik, dan kami membuat wadah yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh Anda. Kami memasukkan semua 200 bahan yang baik ke dalam wadah itu. Kemudian zat tersebut dimasukkan ke dalam tubuh Anda. Nama bahan ini adalah cyclodextrin. Di Amerika Serikat, zat ini dijual sebagai suplemen kesehatan. Di sini saya akan memberitahu Anda satu fitur yang sangat penting untuk noni ini. Mereka yang mengonsumsi kolagen, angkat tangan. Mengapa Anda mengonsumsi kolagen kecil? Anda mengonsumsi kolagen kecil untuk meningkatkan pencernaan dan penyerapan. Tidak peduli seberapa baik suplemen itu bagi tubuh Anda, molekulnya terlalu besar untuk diserap dengan baik oleh tubuh manusia. Teknologi yang membuat benda besar menjadi kecil disebut fermentasi. Jadi, semakin lama Anda memfermentasi, semakin kecil molekul besarnya. Semakin kecil gumpalannya, semakin baik pencernaan dan penyerapannya. Namun, ada satu masalah. Jika Anda memfermentasi dalam waktu lama, itu akan membusuk. Ada satu cara untuk mencegahnya membusuk. Jika Anda meningkatkan konsentrasi bakteri asam laktat, itu tidak akan membusuk. Di Atomi kami memfermentasinya menggunakan konsentrasi bakteri asam laktat yang sangat tinggi. Kami tidak menggunakan 1 jenis bakteri asam laktat, tetapi 7 jenis bakteri asam laktat. Ketujuh jenis bakteri asam laktat itu memiliki 4 paten. Dan ada 800 miliar bakteri asam laktat per gram. Bahkan 800 miliar per gram adalah jumlah minimum. Rata-rata terdapat 1 triliun bakteri asam laktat dalam 1 gram. 1 triliun bakteri asam laktat disebut bakteri asam laktat tera. Bakteri asam laktat yang dibahas Atomi adalah bakteri asam laktat tera. Bakteri asam laktat ini sangat bagus, sehingga kami memblokirnya agar tidak digunakan oleh orang lain. Kami membuatnya agar hanya Atomi yang dapat menggunakannya. Kami menamai Atomi noni. Bakteri asam laktat kami tidak akan pernah dapat dibuat oleh perusahaan lain. Dan ada satu fitur yang paling terkenal tentang Atomi noni. Bakteri asam laktat manakah yang paling lezat di antara banyak noni di dunia adalah Atomi noni. Apakah Anda mengenal Ketua Park Han-gil? Ketua Park Han-gil tahu banyak tentang noni. Dia tahu bahwa noni baik untuk tubuh Anda. Namun seperti Dornil Solomon, dia tahu bahwa noni tidak enak dan orang-orang tidak memakannya. Jadi ketika dia membuat noni, dia menyuruh saya membuat noni yang paling lezat. Jadi ketika dia membuatnya lezat, tidak hanya Anda, tetapi juga anak-anak Anda dapat memakannya dengan nikmat. Noni yang lezat itu berkat Ketua Park Han-gil. Kami memiliki hak paten untuk membuat minuman, jus, dan bubuk. Namun, Ketua Park Han-gil melarang kami membuat produk bubuk. Jangan makan produk bubuk yang dibuat dengan menggiling biji. Biji noni mengandung bahan-bahan yang tidak baik untuk tubuh manusia.
Atomi noni kami tidak pernah memasukkan biji ke dalamnya, sebabnya itu tidak baik. Atomi noni kami tidak pernah memasukkan biji ke dalamnya. Itulah sebabnya Anda dapat mengkonsumsinya dengan percaya diri. Atomi kami mendoakan kesehatan dan kebahagiaan Anda semua. Chapter 3. Ucapan terima kasih yang tulus dari perusahaan NST Bio kepada keluarga Atomi. Terima kasih kepada member dan pelanggan, karena telah mengakui kualitas produk kami. Tidak ada yang lebih berharga ketika orang berbagi pengalaman setelah menggunakan produk kami. Itulah sebabnya kami akan terus bekerja keras dan mengembangkan produk dengan kualitas mutlak. Kami akan mencoba segala cara untuk tumbuh bersama Atomi sebagai perusahaan yang baik dengan pola pikir melayani. Tidak ada tempat yang menjual noni semurah ini, tidak ada tempat yang menjual noni yang lezat ini, saya akan mencobanya.